Dunia voli wanita Turki sedang memasuki babak baru yang penuh warna, penuh kejutan, dan penuh pelajaran. Di balik sorotan gemerlap pertandingan dan persaingan antar klub besar, terselip sebuah kisah pribadi yang mencuri perhatian publik. Penyesalan seorang bintang Turki, Zehra Güneş, atas penilaian masa lalunya terhadap pemain oposit asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Namun siapa sangka, sebelum semua itu terjadi, Megawati sempat diragukan bahkan dipandang sebelah mata. Dan salah satu sosok yang mengaku pernah bersikap demikian adalah Zehra Güneş, middle blocker utama timnas Turki sekaligus ikon klub raksasa Vakufbank. Mau tahu info berita menarik lainnya? Tonton terus video ini sampai selesai. Nama Megawati kini menjadi magnet di Liga Voli Turki. Bukan hanya karena kepiawaiannya dalam menghantam bola, tapi juga karena kepribadiannya yang kuat, penampilannya yang berbeda, dan aura positif yang dibawanya ke dalam kompetisi paling prestisius di Eropa ini. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang disiarkan oleh salah satu kanal televisi olahraga Turki, Zehra tak kuasa menyembunyikan rasa sesalnya saat membicarakan Megawati. "Saya ingin jujur, ketika pertama kali mendengar kabar bahwa Fenerbahce merekrut pemain oposit asal Indonesia, saya tidak begitu menganggapnya serius," ucap Zehra dengan suara berat. "Saya pikir, ya ampun, ini Liga Turki, bukan Liga Asia. Dan dia dari Indonesia pula." Saya sempat tertawa dalam hati. Namun semua keraguan itu mulai hancur perlahan sejak Megawati menginjakkan kaki di Istanbul untuk pertama kalinya. Dalam latihan terbuka perdananya bersama Fenerbahce Opet, Megawati langsung mencuri perhatian. Bukan hanya rekan setimnya, tapi juga rival-rival berat seperti Zehra yang datang diam-diam menyaksikan dari tribun. Performa Megawati di pertandingan yang sebelumnya bermain bersama Red Sparks di laga-laga awal liga langsung meledak. Dengan pukulan keras yang menggetarkan blok lawan, serta akurasi servis yang mematikan, Megawati kini menjelma menjadi motor serangan utama Fenerbahce. Bahkan, beberapa analis menyebut gaya bermain Megawati sebagai gabungan dari power Amerika Latin dan ketenangan Asia Timur. Namun yang paling mengejutkan adalah daya tarik luar lapangannya. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, popularitas Megawati melampaui beberapa pemain Eropa yang telah bertahun-tahun bermain di Turki. Kehadirannya sebagai pemain berhijab yang konsisten dengan nilai-nilai keimanannya justru menjadi inspirasi bagi banyak gadis muda di Turki. Zehra, yang awalnya skeptis, mulai merasa terpukul dengan kenyataan tersebut. "Saya tidak hanya salah menilai kemampuan Megawati, saya juga telah bersikap angkuh karena menilai dari penampilan luarnya. Padahal, dia punya keberanian yang luar biasa untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Sekarang saya mengerti, dia bukan sekadar pemain, dia ikon," lanjut Zehra dengan mata berkaca-kaca. Kehadiran Megawati juga mulai memberikan dampak nyata bagi Liga Voli Turki secara keseluruhan. Jumlah penonton di stadion meningkat, jumlah pengikut akun media sosial klub Fenerbahce naik tajam, bahkan siaran langsung pertandingan kini dibanjiri komentar dari penggemar voli asal Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Merchandise dengan nama Megawati terjual habis dalam waktu singkat. Efek ini jelas membuat banyak pihak terkejut, termasuk Zehra. Siapa sangka pemain yang dulu saya ragukan ternyata membawa dampak lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Dia membuat saya malu atas sikap saya di masa lalu. Tapi di saat yang sama, saya juga bersyukur bisa belajar dari kesalahan, katanya. Kini, hubungan Zehra Güneş dan Megawati dikabarkan semakin membaik. Mereka kerap terlihat saling menyapa ramah sebelum pertandingan. Zehra bahkan mulai menyuarakan pentingnya membuka pintu lebih lebar bagi pemain-pemain Asia Tenggara yang punya potensi luar biasa. "Megawati telah mengubah cara saya melihat dunia voli. Dia bukan hanya pemain, dia adalah pelajaran hidup bagi saya. Dan saya bangga kini bisa menyebutnya rival sekaligus panutan." Dalam dunia yang kadang terjebak dalam stereotip dan prasangka, kisah Megawati dan Zehra menjadi bukti bahwa perubahan dan pengakuan bisa datang dari keberanian, kerja keras, dan kerendahan hati. Dan dalam dunia voli, Megawati Hangestri bukan hanya nama besar yang bersinar, dia adalah kisah yang menginspirasi. Di sisi lain, Yola Juliana mengungkapkan kronologi pensiun dari Timnas Voli Putri Indonesia yang direncanakannya sejak 2 tahun lalu.
PBVSI mengumumkan middle blocker senior Yola Yuliana pensiun dari Timnas Voli Indonesia pada Selasa, 17/6 malam. Pensiun dari Timnas Voli bukan berarti Yola berhenti sebagai pemain bola voli. Dia mengatakan masih tetap melanjutkan karir sebagai pemain di level klub. Usai pengumuman pensiun, Yola Yuliana membuat video yang diunggah lewat akun media sosial pribadi soal kronologi keputusan besarnya itu. Tidak lagi bermain untuk Timnas Voli Putri selepas AVC Nations Cup 2025 cukup mengejutkan beberapa pihak. Namun menurut Yola, rencana pensiun ini sudah sejak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya volimania yang ada di Indonesia maupun di luar, kata Yola. Memang agak mendadak ya keputusanku. Sebenarnya tidak mendadak. Memang keputusanku pensiun ini sudah ada sejak 2023 lalu, yang AVC di Gresik. Cuman memang berhubung saya belum surat menyurat, jadi saya putuskan pensiun di tahun ini, ucap Yola menambahkan. Setelah mengantar Timnas Voli Putri jadi runner-up AVC Challenge Cup 2023, yang kini bernama AVC Nations Cup, kabar Yola pensiun berembus kencang. Setelah AVC Nations Cup 2023 berakhir, Yola mengisyaratkan pensiun dengan menyebut turnamen itu sebagai event terakhir bersama Timnas. Dalam beberapa kesempatan setelahnya, wanita kelahiran Bandung ini juga menegaskan pensiun dari Timnas Voli Putri. Akan tetapi nasib berkata lain. Pada AVC Nations Cup 2025, Yola didapuk sebagai kapten Timnas Voli Putri Indonesia. Seperti captionnya juga sudah 14 tahun ya aku di Timnas, kurang lebih. Sebenarnya sih bisa dibilangnya 16 tahun, karena aku 15 atau 16 tahunan lah. Karena aku dari 2008, yang mana aku masih SMP, terus sampai tahun ini. Dan aku pernah cuti hamil juga di tahun 2018. Jadi kurang lebih antara 15 dan 16 tahun, tutur Yola. Kali ini, Yola Yuliana membuat penegasan yang sebenarnya meninggalkan panggung internasional bola voli bersama Timnas Voli Putri. Penutupan Yola Yuliana di Timnas Voli Putri terbilang epik karena mengantar tim Merah Putih ke peringkat kelima AVC Nations Cup 2025. Capaian itu meleset dari target PBVSI yang menginginkan 4 besar. Akan tetapi jadi peningkatan dibandingkan dengan edisi sebelumnya saat finish ke-7 di AVC Nations Cup 2024. Dan dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih aku memutuskan pensiun, ucap Yola. Di sisi yang berbeda, P-Voli senior nasional, Yola Yuliana, resmi menutup perjalanannya bersama Tim Nasional Voli Putri Indonesia setelah 14 tahun mengabdi. Keputusan tersebut disampaikan melalui surat pengunduran diri yang diterima PP PBVSI pada Selasa, 17 Juni 2025, usai tampil di AVC Women's Volleyball Nations Cup 2025 di Hanoi, Vietnam. Kabar mundurnya sang bintang direspons haru oleh PBVSI. Lewat akun Instagram resminya, federasi menuliskan penghormatan. Terima kasih atas dedikasi, semangat, dan setiap titik peluhmu di lab.